saya untuk mempresentasikan kira-kira ini ke depan ini, masa depan yang namanya jamu fitofarmaka itu seperti apa, produk-produk alam asli Indonesia seperti apa, kemudian dengan chemical compounds itu prospeknya seperti apa gitu kan. Nah, ini saya bawakan beberapa presentasi, dan kebetulan saya ini adalah Waketum Humas GP Jamu. Jadi kemarin saya mewakilin GP Jamu untuk presentasi ini di acara Expo yang diikuti oleh 24 negara. Jadi teman-teman yang hadir saat ini mestinya bersyukur karena mendapatkan materi yang tidak biasanya orang dapat, gitu kan. Jadi teman-teman member di sini dapat knowledge yang bagus, pembekalan yang luar biasa, karena di sini ada proses dan lain sebagainya, sehingga tahu nanti kira-kira 3-5 tahun ke depan tuh kita mau ngapain dan mau seperti apa gitu ya. Oke, saya mulai ya. Jadi kalau kita melihat prospek ke depan ya, jamu modern kita ini ya, kira-kira mau seperti apa ya kan. Jadi ini outline-nya nih. Jadi sejarah obat tradisional Indonesia. Jadi kalau kita lihat sejarah obat tradisional Indonesia ini sangat luar biasa ya, karena dulu orang tua kita, nenek moyang kita nggak pernah pakai obat-obatan chemical kan. Semuanya adalah obat yang ada di sekeliling kita. Dan yang paling penting lagi adalah dari 45.000 tumbuhan obat ya, 45.000 tumbuhan obat yang ada di dunia, ya, 35.000 itu tumbuh subur di Indonesia. Ini kan luar biasa bahwa Indonesia itu kaya akan biodiversitas, ya kan? Mega biodiversity. Kita kaya akan kekayaan alam, tumbuh-tumbuhan, termasuk ikan, termasuk biota lautnya. Itu kita tuh kaya, dan kita salah satu penopang dunia, ya. Nanti yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sejarah obat tradisional Indonesia dan perkembangan obat tradisional kok bisa berkembang di sini itu seperti apa. Ya. Nah, kita lihat lagi nih sumber alam yang ada di kita ya, di Indonesia ya. Ya. Itu berdasarkan Ristoja. Jadi kita itu punya ramuan sekitar 25.821 tumbuhan obatnya ya. Terus kemudian ramuan-ramuan ini didapat dari mana? Di beberapa daerah. Jadi setiap daerah itu mereka itu unik. Dia punya ramuan tersendiri. Jadi kalau kita ke Kalimantan gitu ya, Kalimantan katakanlah ke Palangkaraya gitu kan. Mereka setiap habis operasi, mereka dikasihlah obat atau dikasihlah makanan ikan gabus tapi mereka direbus terus kemudian dimakan dagingnya. Apa sih dampaknya? Ternyata dampaknya adalah mempercepat penyembuhan luka. Jadi mempercepat pembentukan fibrin ya. Ini yang tahu Dokter Maria. Jadi ternyata mereka itu sudah terbiasa akan hal ini, dan itu nyata, dan itu dipakai turun menurun ya. Itu salah satu contoh. Kalau kita ngomong di daerah Papua tuh sana ada nama tanamannya namanya tanaman kina ya kalau salah ya. Itu untuk anti malaria. Jadi setiap daerah itu punya etnik macam-macam. Terus di kita sering di daerah Jawa Tengah sering mengkonsumsi yang namanya kunir asem, ya kan? Terus kemudian jahe. Itu semua untuk imunodulator. Nah, jadi setelah dikumpulkan itu ada 25.000, ya. Terus kemudian spesies tumbuhannya itu ada sekitar 2.670. Nah, seperti kita tahu bahwa obat tradisional ini itu kan warisan budaya. Ya, terus kemudian apa? Terbukti secara empiris itu benar karena turun menurun itu hasilnya sama. Zaman kerajaan Majapahit pun juga sama, zaman kerajaan Mataram pun juga sama.
Terus dia memiliki keunggulan komparatif. Terus kemudian digunakan secara luas ya. Jadi riset tumbuhan obat dan jamu Ristoja itu mencatat seperti ini. Ini laporan tahun 2015. Nah, kita lihat lagi ya sejarah obat tradisional Indonesia. Mungkin teman-teman yang ada di sini nggak tahu, barangkali belum tahu, atau mungkin sudah tahu, nggak apa-apa, ini tambahan knowledge aja. Jadi kalau zaman dulu waktu kecil tuh masih sering ya lihat jamu gendong itu ya, keliling di tempat kita itu kan, ya keliling gitu kan. Nah, jadi bahwa yang namanya jamu itu berasal dari kata apa sih ya? Itu tuh berasal dari kata Jawa ya, dari kata jampi dan usoso. Usodo nih sebenarnya, usodo nih ya. Jadi itu kira-kira tepatnya itu 16 Masehi. Jadi lama banget nih, sekitar 1300 tahun yang lalu. Jadi saat ini istilah jamu telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di googling itu ya, keluar itu jamu, tetap namanya tetap jamu juga. Jadi kita minta maaf Pak Ed. Gimana? Slide presentasinya tidak bergerak Pak Ed. Oh, sorry. Nggak keluar ya? Nggak. Bentar. Oh, bentar. Sudah keluar tapi belum di show Pak. Oh, sorry. Ini udah keluar belum ya? Coba saya stop dulu aja ya. Bentar. Sorry ya teman-teman ya. Untung diingetin loh. Bentar. Ini udah keluar belum ya, Pak Sam? Sudah Pak. Sudah, cuman belum besar Pak. Belum di. Oh ya. Bentar. Sorry. Coba di itu Pak, di presentation PowerPoint-nya. Bentar. Kayaknya aku close dulu aja deh. Bentar ya. Teman-teman gangguan dikit lah ini. Bentar. Oke, saya ulang ya. Sorry banget, ntar jadi oke. Ini udah muncul belum ya? Sudah Pak Ed, terima kasih. Udah ya? Udah. Sorry ya, sorry. Nah, aku ulangi dari sini aja deh. Ya, oke ya. Oke, jadi dari Ristoja tadi kan udah saya sebutkan kan. Jadi sekarang ini, nah oke. Jadi bahwa obat atau jamu kita ya itu luar biasa perkembangannya. Jadi nenek moyang kita juga itu luar biasa ya, bisa menemukan yang seperti ini ya, ramuan-ramuan ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini udah keluar ya slide-nya ya. Jadi sekitar 1300 tahun yang lalu tuh sudah dikenal. Jadi udah dikenal nih obat-obat jamu kita tuh seperti apa. Itu masyarakat luas tuh udah menggunakan itu dan tidak asing lagi. Jadi sesuai dengan DNA kita juga udah mengenal dari nenek moyang kita terhadap produk-produk alam asli Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat jamu gendong ini juga dapat disiapkan secara instan. Tetapi ini semua adalah secara tradisional ya. Jadi masih masih menggunakan rebusan dan lain sebagainya. Jadi belum melalui proses ekstraksi yang sekarang sudah berkembang luar biasa ya. Nah, ini adalah jenis obat tradisional antara era tradisional sama VS modern. Jadi jenis sediaan obat tradisional ya, ini ada yang ekstrak ya, dan tadi saya bilang itu adalah sediaan kering, kental, cairan, dan nyaring simplesia.
Terus kemudian yang sampingnya ini adalah tradisional ada, modern juga udah mulai jarang. Jadi modelnya Simplesia ya ini ya. Terus kemudian sediaan OT, obat tradisional berupa apa satu jenis Simplesia. Simplesia tuh kayak contoh yang sebelah kanan, dedaunan gini, biasanya ditaruh plastik gitu kan, terus direbus, ya kan? Tradisional iya memang dipakai dan modern pun juga masih dipakai. Sedangkan yang serbuk Simplesia itu tradisional masih, kemudian ya digunakan, terus modernnya juga masih dipakai ya. Ya ini adalah jenis-jenis obatnya. Kalau kita lihat contohnya itu di samping ya, itu ada jahe ya kan, terus ada centella astica dan lain sebagainya. Kayak contoh kayak serbuk instan, pil, pastiles, parem, pilis dan tepel, terus cairan dalam ini semua ini adalah tradisional masih ya dipakai. Kemudian yang modern kayaknya udah mulai bergeser. Jadi kalau orang lama kayaknya masih pakai deh, tapi kalau orang yang zaman sekarang gosok-gosok apa kayaknya udah mulai ditinggalkan. Ya, ini jenis sediaan obat tradisional. Itu ada yang effervescent. Kalau teman-teman tahu effervescent tuh ditaruh di air terus kemudian dia bisa mengeluarkan gelembung gitu ya, kayak gas gitulah. Terus kemudian salep, kemudian kapsul lunak sama tablet ya. Ini adalah contoh-contohnya. Terus kemudian perkembangan jamu modern saat ini. Nah ini teman-teman juga harus tahu nih. Jadi obat tradisional masa kini itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah jamu atau OT, obat tradisional, itu berdasarkan empiris. Jadi dari turun menurun. Jamu ini concern di kita bahwa jamu ini adalah cikal bakal obat natural medicine Indonesia. Ini cikal bakalnya itu adalah dari jamu. Kemudian mereka itu berkembang menjadi obat herbal terstandar ya. Jumlahnya juga masih sedikit, sekitar 81 produk. Nah, kalau yang namanya jamu itu masih ada 11.000 dan dia masih tetap mempertahankan dengan gaya dan bentuknya masih tetap seperti itu. Nah, kalau kita menginjak fitofarmaka itu cuma ada 26 produk. Dan ini punya kita ini kayaknya paling kecil se-Asia Tenggara, karena kalau kita lihat Malaysia itu udah di atas 100. Filipina itu cukup lumayan, ada 150-an. Hanya punya kita ini PR-nya kita, PR-nya saya juga sebagai GP Jamu, dan ini juga sudah kita berkomunikasi terus sama GP Jamu, sama BP POM untuk memberikan kemudahan. Beda lagi kalau Cina itu udah ribuan, sekitar 1000 something gitu ya. Jadi kalau kita lihat industri obat tradisional atau IOT, yang pertama ini industri obat besar menengah tradisional atau IoT. Jadi ini berbicara tentang fasilitas ya. Di kita di mana? Kalau di tempatnya nukleus adalah di tempat nomor 1 ya. Terus kemudian nomor 2 adalah industri kecil obat tradisional IKOT. Kemudian usaha jamu racikan. Yang keempat adalah usaha jamu gendong. Nah, jadi usaha jamu gendong ini adalah peringkat yang paling dasar. Yang paling tinggi adalah industri obat tradisional yang di atas ya. Itu mengenai fasilitas. Kemudian kita lihat SWOT yang ada di produk-produk alam asli Indonesia ini seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat strength-nya, Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam ya, serta keaneka ragaman hayati mulai dari tumbuhan dan biota laut yang tadi saya bilang adalah mega biodiversity. Itu kita itu luar biasa, punya kita itu luar biasa. Itu yang bikin strength kita. Dan yang paling penting lagi adalah yang seperti yang saya sering komunikasikan, yang namanya genetik epigenetik itu kenapa berkembang sampai saat ini, karena bahwa
biodiversity kita dan mega biodiversity kita ini luar biasa. Jadi chemical compounds itu akan bisa berubah menjadi natural compounds. Apabila kita bisa mengelola, memanage dan melakukan uji klinis yang bagus terhadap produk-produk natural medicine kita. Ya. Jadi alangkah bagusnya dan alangkah baiknya ketika hal itu dilakukan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena bahwa kita ini adalah melihat dari presentasi saya yang pertama bahwa DNA kita itu sudah dikenal dan sudah kenal terhadap produk-produk alam kita. Itu zaman nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, itu harus dikembangkan. Nah, makanan yang selama ini yang menjadi sumber penyakit kita itu berasal juga dari Indonesia juga, kan gitu kan. Jadi akhirnya yang bisa menekan bahwa itu bisa kita tekan segala penyakit yang ada di makanan itu adalah ya dari bahan-bahan alam kita. Nah, kita punya bahan-bahan itu, dan kita ini adalah 5 terbesar di dunia yang mempunyai bahan-bahan alam itu. Nah, weakness-nya yang jadi masalah ini adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral, pengadaan bahan baku, kemudian belum semua klinisi atau dokter itu menerima. Dan kalau teman-teman tahu, biaya riset ini nggak murah. Biaya riset ini adalah mencapai sekitar kepalanya tuh M, minimal tuh 2-3 M. Jadi itu hanya untuk melakukan uji klinis. Jadi beda dengan pemerintah lain ya, kayak contoh China. Kenapa TCM itu luar biasa di tempat kita? Karena yaitu pemerintahnya mensupport full segala aktivitas, bahkan memberikan insentif. Apakah di pemerintahan kita tidak melakukan itu? Kita melakukan pemerintah itu, tapi frigid. Tapi di dalam perjalanannya itu memang aturan-aturan bakunya punya kita memang frigid, dan kesiapan orang kita yang belum siap untuk menuju ke situ. Nah, ini yang menjadi PR ya. Kemudian opportunity-nya apa? Di masa pandemi ini kan luar biasa nih, yang namanya produk-produk alam Indonesia ini dipakai. Jadi semua dokter seluruh dunia itu sepakat bahwa COVID itu memang belum ada obatnya. Tetapi COVID itu bisa ditekan terhadap suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan sistem imunomodulator kita. Jadi yang bisa menyelamatkan kita terhadap virus, mau COVID, mau Omicron atau yang lain lah. Mereka kan bermutasi terus ya. Itu adalah ya tubuh kita, sel T kita. Nah, sel T kita ini ketika ada virus, itu dia akan mengetahui sel B akan menyerang, tetapi itu akan lemah ketika kita tidak cukup yang namanya multivitamin yang ada dalam tubuh kita. Makanya perlu adjuvan. Adjuvan inilah yang bisa diterima, yang cukup bisa membantu. Kemudian ancamannya apa ini? Nah, mau kita sekarang ini kerjakan kan MLM dan lain sebagainya. Tapi ancaman kita terbesar kita itu adalah TCM. Traditional China Medicine ini luar biasa berkembang di Indonesia. Kalau teman-teman tahu itu di Glodok itu perputarannya itu adalah bukan M lagi tapi triliun, ya. Itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa, perputaran di situ tuh luar biasa uangnya. Nah, siap nggak kita menghadapin itu, menghadapin AFTA, menghadapin produk-produk asing masuk di dalam negara kita. Di sisi lain, yang namanya US, kemudian Australia dan lain sebagainya itu juga banyak masuk produk itu masuk di Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa bahan baku crude-nya itu semua juga dari Indonesia juga. Kalau teman-teman tahu, yang namanya Blora itu penghasil Moringa oleifera terbesar di dunia, daun kelor. Kalau teman-teman tahu, itu mereka diekspor di Jerman, di US, ya kan.
balik ke kita dalam bentuk end product. Kita nggak menikmatin yang end productnya dengan harga yang tinggi, tetapi dengan harga yang murah karena dia hanya beli dari petani. Itu yang kita mau. Yang kita mau ini adalah kita akan membuat produk sendiri dan membuat end product dan kita nikmatin di negeri sendiri. Salah satunya inilah Subahabu yang kita mau lakukan dan kita gaungkan bahwa produk dari hasil alam Indonesia kemudian dipakai oleh orang Indonesia sesuai dengan struktur dan DNA kita. Dan itu akan lebih bisa diterima oleh tubuh kita karena bahan baku yang masuk di dalam tubuh kita itu sudah dikenal oleh DNA kita dibandingkan dengan bahan baku dari luar. Itu tidak langsung tubuh kita bisa merespon karena dia harus mengenal dan dia harus menyesuaikan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat peran strategi obat tradisional tidak lepas kita yang namanya teknologi. Teknologi kita ya itu terutama di Indonesia ya itu nggak semuanya itu sama standarnya. Setiap perusahaan itu beda-beda ya. Tetapi saya akan ngomong yang ada di lingkungan kita aja. Teknologi kita buat semua produk yang dikeluarkan oleh Nucleus Pharma, oleh PT Natura Nuswantara Nirmala itu adalah biotechnologies. Kita menggunakan supercritical CO2 ya. Kita menggunakan critical CO2 yang kita klaim bahwa itu yang punya cuman hanya 2 dan 3 aja di Indonesia. Salah satunya LIPI ya, dia punya ya. Itu di pemerintah, satunya swasta itu baru-baru aja. Apa sih bedanya? Ya kan? Bedanya adalah dengan menggunakan teknologi tinggi ya, tingkat optimasi suplemen yang masuk dalam tubuh kita itu akan 100%, kan 100% dibandingkan dengan teknologi biasa. Karena yang selama ini kita buat itu adalah protein. Pemisahan protein itu nggak gampang, ya. Itu butuh teknologi yang tinggi sehingga biar nggak berbau, biar bisa masuk dalam tubuh kita, biar bisa mudah dipecah-pecah dalam tubuh kita. Kemudian yang namanya kesehatan, jadi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, ya. Kalau semuanya produk itu dibikin bagus, ya akan berefek berimbas terhadap kesehatan masyarakat yang bagus. Kemudian paradigma jamu mudah diperoleh, murah, dan minimal menimbulkan efek samping. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu bahwa yang namanya jamu ini konotasinya jelek. Kenapa? Karena pelaku bisnisnya juga itu beraneka ragam orang dan beragam sifat dan perilakunya, habitnya juga beda-beda. Kadang-kadang juga mereka menambahkan dengan PKO, salah satunya ditambah paracetamol dan lain sebagainya. Ya itulah yang berkembang. Tetapi ya itulah yang menjadi PR kita. Kita harus selalu memberikan edukasi yang baik, ya. Karena kalau yang namanya jambu gendong itu, ya kan nggak ini ya, apa namanya, tidak ada izin BPOM-nya. Tapi ya sekarang ini sudah ada banyak perkumpulan. Jadi sering kita komunikasikan, kita berikan edukasi, dan now much better. Sekarang sih lebih bagus dan lebih tertib dan lebih mengerti. Nah, ketika itu semua berjalan, saya yakin bahwa industri padat karya kita itu akan roda perekonomian kita juga akan berkembang, karena ketika kita menguasai di situ ya semua bahan dan resource kan ada di Indonesia. Jadi semua itu akan berjalan. Roda perekonomian juga pasti akan otomatis jalan ya. Jadi profil industri OT Indonesia itu sekitar 87,2%. Jadi itu dilakukan oleh UMKM. Jadi makanya kita Nucleus ini adalah kita selalu melakukan yang namanya triple helix, bahkan yang sekarang namanya pentahelix. Triple helix itu ada 3, ABG, akademisi, itu adalah Universitas Pancasila, kami kerjasama. B-nya itu adalah bisnis, G-nya itu adalah government, itu bisa dengan BPOM, bisa dengan LIPI juga, ya. Jadi yang sekarang namanya pentahelix. Pentahelix itu berarti kerjasamanya yang satu lagi dengan apa? Dengan koperasi, UMKM, kita membantu masyarakat itu, kita ngambil bahan baku dari mereka sehingga kita bisa growing bareng, kita bisa bisa maju bareng.
Jadi kalau teman-teman member di sini punya sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa memberikan yang terbaik, katakanlah, oh aku punya nih hasil laut saya seperti ini, tripang katakanlah, sika camber atau Psittacopus variegatus, saya bisa Pak mengembangkan. Kita coba cek apakah sesuai dengan yang dimaui spek kita. Kalau memang itu masuk, bisa jadi bahwa kita ada kerjasama. Jadi nggak pernah takut dan nggak pernah ragu kalau apapun itu bisa dikerjakan. Sosial budaya, jadi bukti kearifan lokal warisan budaya bangsa Indonesia itu ya kayak kita. Jadi kita harus mendukung kesetaraan gender. Jadi satu sama yang lain kita sama, ya kan? Nah, kalau semuanya semua ini bisa berjalan, saya yakin sih juga roda perekonomian akan berjalan. Nah, kita berjalan lagi. Kalau teman-teman pernah dengar namanya OMAI. OMAI ini disebut-sebutkan oleh BP POM. OMAI itu adalah obat modern asli Indonesia. Tapi kalau di GP Jamu selalu mengatakan jamu itu tidak boleh, ada kata jamu itu tidak boleh hilang. Kenapa? Karena setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita mau diveto bahwa Malaysia akan mengklaim jamu itu adalah milik mereka. Kita mati-matian itu, jamu itu adalah milik Indonesia. Ya kan? Udah dari 1300 tahun yang lalu itu bahwa bangsa kita ini sudah mengkonsumsi itu. Ya, dan menggunakan itu. Ada juga kita menggunakan istilah yang Nukleus sering sampaikan, itu adalah menggunakan yang namanya inamet. Ya, inamet itu sering kita sebutkan. Jadi inamet itu Indonesia Natural Medicine. Itu pakai istilah inamet. Jadi ya kalau di tempat lain ada yang menggunakan OMAI, ya tapi ini OMAI ini sudah sering disonding ke mereka lah. Jadi ini yang berkembang. Jadi teman-teman minimal tahu. Jadi untuk membedakan klasifikasi antara obat tradisional yang berdasarkan data empiris tadi jamu tadi ya, dan obat modern yang berdasarkan data saintifik. Jadi beberapa menteri Republik Indonesia atau menteri Ristek, menteri kesehatan, menteri perindustrian, istilahnya OMAI, obat modern asli Indonesia. Oke. Nah, ini adalah alur pengembangan OHT dan fitofarmaka, ya teman-teman ya. Jadi kalau kita harus tahu juga, kita harus melakukan yang namanya survei kebutuhan. Kebutuhannya tuh sejauh mana sih yang dibutuhkan saat ini nih, apa sih, apa harus fitofarmaka sih, apakah harus OHT, apakah dengan jamu cukup. Memang dari berdasarkan yang sudah berjalan, jamu is enough. Kata-kata jamu itu enough. Jadi jamu sekarang, jamu yang modern itu juga udah cukup bagus. Jadi jamu yang sekarang tuh jangan punya pikiran mindset kita bahwa seperti dulu itu gendong-gendong dan sebagainya. Enggak, jamu adalah sekarang sudah mengalami progresif, revolusioner. Kita udah benar-benar berkembang luar biasa. Kalau kita ke Jepang, ya di sini asuransi namanya BPJS. Kalau di Jepang kita menggunakan namanya Genpo. Ketika kita masuk di rumah sakit, kita diobati yang namanya obat tradisionalnya mereka. Nah, obat tradisional mereka itu juga nggak ada kelas-kelasnya. Kayak di kita ini nggak ada. Mereka itu cukup natural medicine Jepang, ya udah cukup itu aja. Jadi nggak ada melalui tingkatan-tingkatan. Di China pun juga sama. Saya kira di Indonesia ini diberikan kelas-kelas hanya untuk membedakan evidence base-nya aja. Ya. Jadi kalau kita bilang GH atau GAHP atau Global Alliance on Health Pollution, kita bilangnya bahwa persyaratan tumbuh perbanyak benih menyiapkan lahan yang di atas warna hijau ini adalah bagaimana kita menyiapkan sumber. Jadi entah itu tanaman, entah itu dari biota laut dan lain sebagainya, itu adalah kita harus melakukan high active ingredient and good
cultivation method. Jadi benar-benar pemilihannya harus benar-benar bagus. Kemudian apa dilakukan apa? GLP itu lebih dikenalnya adalah good laboratorium practice. Kalau kita lihat yang kuning itu GLP. Ini kita taruh di lab, kita cek ini memenuhi standar apa enggak, dilakukan uji docking, ya kan? Oh ternyata nggak cocok ini, nggak bisa untuk imunodulator ini. Terus kemudian cari lagi yang benar-benar metodenya atau mungkin ingredientnya yang cocok. Jadi kita cek juga namanya bioavailability-nya dan ekstraksinya itu sesuai apa enggak, terus kemudian stabilitasnya masuk dalam tubuh gitu ya. Nah itu masuknya ke GLP. Ada yang namanya GCP ya, ada yang namanya good clinic practice. Jadi ketika melakukan uji praklinik itu dengan tikus, mouse. Ada fase 1, ada fase 2, fase 3, registrasi sampai FN. Jadi ini sesuatu yang panjang ya, kalau teman-teman tahu, bukan sesuatu hal yang pendek. Apakah kita sudah melakukan ini? Jawabannya sudah. Ya, yang di produk-produk nukleus yang kita keluarkan itu kita sudah melakukan yang namanya uji praklinik ya. Phase 1, phase 2 kita sudah melakukan, bahkan sudah kita sampai jurnal international journal juga kita sudah lakukan ya. Ya, kita ngomong lagi yang namanya GMP atau yang namanya good manufacturing practice ya. Apakah kita termasuk di kita ini GMP kita bagus? Jelas bagus karena kita CPOTB juga udah ada. Cara pembuatan obat baik itu kita udah keluar, dan bahkan kita keluar yang namanya register FDA ya. FDA register facility kita juga keluar. Artinya kalau GMP kita nggak bagus itu juga nggak akan keluar. Finishing good-nya kita juga bagus. Terus kemudian GDP kita adalah good distribution practice-nya juga kita udah kalau teman-teman tahu nukleus ini GDP kita itu luar biasa. Karena apa? Karena distributor nasional yang masuk di tempat kita, salah satunya Parit Padang, Raja Wali Global, itu semua adalah internasional. Kalau mau masuk situ, itu kalau nggak GMP-nya bagus, kalau nggak produknya tidak bisa masuk ke hospitality, dia nggak akan mau, karena distributor ini adalah distributor, bukan distributor kaleng-kaleng ya istilahnya. Ini distributor yang benar-benar yang sifatnya adalah nasional. Oke. Nah, kita lihat lagi adalah alur pengembangan OHT dan fitofarmaka. Kalau teman-teman lihat bahwa ada tahap 1 sampai tahap 3 ini adalah luar biasa. Kalau saya terangin, teman-teman juga pasti akan pusing ya kan. Ngapain nih Pak Ed ngerangin gua kayak gini kan? Tapi at least teman-teman tahu aja bahwa untuk menjadi fitofarmaka is it not easy, ya kan? But ini semua bisa dilakuin ya. Jadi ada namanya uji mutu standar pharmaceutical, terus kemudian kita ada pengambilan yang namanya Simplesia itu kalau teman-teman tahu itu daun-daunan yang mau kita ekstrak, ya kan. Terus ada metode pembuatan, sediaan. Jadi kita tuh harus melakukan protokol-protokol ini, ya kan. Jadi protokol-protokol ini tuh termasuk apa? Uji keamanan obat, uji toksisitas atau ada racun nggak ini, ya. Nanti bermasalah nggak ya. Jadi semua itu sudah dicek, bahkan uji laboratorium itu udah berulang kali. Kemudian kita juga mengajukan yang namanya standarisasi bahan baku. Bahan baku itu pasti akan ditanyain budidayanya bagaimana, pasca panennya gimana, simplesianya gimana, terus standarisasi apa, proses kimianya, fisika, mikrobiologinya, dan itu dengan segala kesulitan inilah yang dihadapin. Ini cukup di saya aja. Jadi teman-teman cuma narik-narik member aja ya. Ini di saya aja, tapi kita berikan ini yang terbaik lah ya. Kemudian kita lihat lagi ya, tingkat konsumsi jamu masyarakat ekonomi rendah, menengah dan atas. Ini kita ada itunya. Kita ada sumber dan kita ada surveinya ya. Jadi kondisi pandemi ini
berpotensi membuka peluang bagi upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan komoditas obat tradisional. Di Jawa Tengah, rata-rata penjual UMKM jamu meningkat 300 bahkan 400%. Itu pun terjadi di Nukleus Pharma. Ya. Kemudian, nah itu saya harap juga di Subahbu akan sama ya. Akan mengalami percepatan yang luar biasa dipegang oleh member-member yang luar biasa. Di sini ada 99% yang bergabung di kita. Saya yakin dari 99 ini akan berubah nanti ke 9.999 ya. Itu ada sesuatu hal yang bukannya nggak mungkin dikerjakan, tapi itu akan bisa dilakukan ya. Kemudian obat tradisional merupakan kekayaan budaya alam Indonesia serta memiliki nilai strategis dan sisi ekonomi. Industri obat tradisional Indonesia bersifat padat karya dan didominasi oleh pelaku UMKM, yaitu sebesar 87 yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau kita lihat yang mengkonsumsi jamu ya, kalau kita lihat yang rendah, maksudnya rendah itu adalah tingkat ekonominya ya. Jadi pendapatan yang di bawah 1 juta itu jumlahnya 93-an, nah, sekitar 58%. Yang menengah itu 1,5 sampai 5 juta itu 40% atau 25%, atas itu di atas 5 juta ya penghasilannya, sekitar 27 sampai 17%. Ya, ini survei yang kita lakukan. Nah, industri herbal dan jamu memiliki prospek cerah karena apa? Diperkirakan mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dasar di pasar domestik maupun di global. Jadi kalau kita lihat teman-teman di Shopee, kemudian di Amazon, itu luar biasa loh penjualan produk-produk alam asli Indonesia. Kalau teman-teman tahu di Amazon, penjualan nomor 1 di Amazon itu adalah Moringa olivera, yang kedua adalah kurkuma santorisa. Itu penjualan terbesar dan semua itu adalah obat asli Indonesia. Dan end produknya dinikmati oleh yang di sana. Nah, ini yang kita mau coba untuk kita nikmatin di sini ya. Oke. Jadi, untuk memulihkan bisnis obat tradisional di masa pandemi ini, satu pengusaha obat tradisional gandeng apa? Komunitas. Kita menggandeng komunitas, mengikuti tren ya. Mengikuti tren itu apa aja sih? Oh, mungkin di cafe, Instagram, medsos ya. Kalau sekarang yang lagi ngetren adalah TikTok, yang lagi keren. Kalau kita lihat TikTok ini, teman-teman pasti yang ada di sini pasti ada yang punya dan ada juga yang enggak. Tapi at least itu pasti ada yang punya. Yang sering main TikTok kayaknya Dr. Maria juga ada main TikTok gitu, ya kan? Nanti bisa lihat itu TikToknya. Nah, berdampak baik terhadap peningkatan penjualan jamu tradisional. Satu, melalui komunitas pelaku usaha dapat melakukan edukasi sehingga masyarakat memahami akan manfaat jamu bagi kesehatan. Jadi seperti kita tahu bahwa jamu itu, produk herbal itu berguna meningkatkan imunitas ya. Jadi kalau penjualan jamu tradisional di kafe modern, saya kira saat ini juga udah banyak ya, udah banyak. Jadi kalau mau beli yang namanya kunirasem atau apa, sebagian di hotel-hotel juga sekarang udah tersedia sih. Jadi ya sudah hampir membumi juga sekarang ini di anak-anak sekarang ya. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan obat tradisional dari masa ke masa sejak zaman dahulu sampai saat ini digunakan dan dikembangkan menjadi pilihan pengobatan berbasis bahan alam baik konvensional maupun modern ya. Terus apa? Kontribusi produk jamu dan herbal di Indonesia sudah sangat berkembang dengan adanya perkembangan obat bahan alam asli Indonesia di berbagai penelitian dan digunakan produk utamanya di masa pandemi COVID-19. Terbukti juga produk kita dipakai di Wisma Atlet ya, terus dipakai juga di Rumah Sakit Sutomo sebagai protokol utama untuk COVID-19. Jadi produk kita, kalau teman-teman tahu, produk kita dipakai di beberapa rumah sakit tipe A. Jadi kalau produknya nggak bagus, pasti tidak akan dimasukkan dalam protokol terapi ya. Kemudian GP Jamu Indonesia sangat mendukung peran pengusaha jamu dan obat tradisional di Indonesia, serta sangat terbuka menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan produk jamu modern Indonesia ini. Itu adalah kesimpulannya. Ini intermezzo bahwa kemarin saya dapat marketing, jadi dapat apresiasi strategi marketing di era pandemi.
saya mendapatkan salah satu juara, dapatkan award, kemudian mendapatkan muri di produk-produk kita. Jadi syukur alhamdulillah puji Tuhan bahwa dengan perkembangan dan era globalisasi, dengan agresivitas kita dalam beberapa penelitian kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Demikian juga kita ini terima kasih. Tidak lupa juga kita melakukan CSR juga kemarin di Semeru, ya. Kita memberikan beberapa donasi ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kena dampak korban Semeru. Semoga juga teman-teman yang di sana selalu dalam lindungan Tuhan. Saya kira cukup sekian paparan saya. Kalau ada kata yang salah, ya mohon maaf. Jadi kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di hati. Jadi disampaikan aja. So, thank you so much buat teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat. Supahabu adalah produk yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Eko sama Pak Sam. Dan saya kira akan cukup banyak membantu kawan-kawan. Dan jangan pernah ragu-ragu untuk bertanya. Karena dengan bertanya, teman-teman akan menambah knowledge. Itu intinya. Terima kasih dari saya kembalikan ke Dr. Maria ya, kalau salah ya, sama Pak Eko ya. Terima kasih. Salam.